Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, baik. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh dia. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, baik. Semoga dengan bacaan doa tadi lancar sudah pembelajaran kita pada hari ini sampai akhir nanti ya. Amin, Bu. Oke, baik. Sebelum Ibu menjelaskan pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran anak-anak Ibu semua terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua kan, Ibu? Oke, hadir semua. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai taharah dan juga pembelajarannya. Nah, pada hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, yang pertama anak-anak Ibu mampu mengetahui pengertian taharah, hadas, dan najis. Taharah, hadas, dan juga najis. Nah, yang kedua macam-macam najis dan juga cara mensucikannya. Macam najis dan mensucikannya. Yang ketiga macam-macam hadas dan juga cara mensucikannya. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai taharah. Nah, taharah ini artinya bersuci, yaitu dari segi bahasa diartikan sebagai membersihkan diri, pakaian, tempat ataupun benda lain dari najis dan juga hadas sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, di mana bersuci ini merupakan syarat utama untuk melaksanakan ibadah, seperti melaksanakan sholat ataupun juga membaca Al-Quran. Nah, yang kedua itu pengertian hadas, di mana hadas menurut bahasa adalah suatu peristiwa ataupun menurut istilah adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama sehingga tidak diperbolehkan untuk sholat. Untuk melaksanakan sholat. Hadas itu peristiwa. Nah, yang ketiga itu pengertian najis, di mana najis ini berasal dari bahasa Arab yang berarti najasu ataupun an-najisu, yang berarti kotoran ataupun menjijikan, tidak bersih ataupun tidak suci seseorang. Nah, di mana menurut istilah suatu benda yang mengotori pakaian ataupun badan yang menghalangi terlaksananya ibadah seseorang. Sampai di sini anak-anak Ibu paham? Tadi ada taharah, hadas, dan juga najis. Nah, sebelum Ibu menjelaskan yang ke materi selanjutnya, yaitu mengenai macam-macam najis dan tata cara mensucikannya, silahkan anak Ibu perhatikan video yang di depan ini. Baju kamu kotor, bersuci itu bukan cuma wudhu, tapi juga membersihkan diri dan pakaian dari hadas dan najis. Bersuci adalah membersihkan diri dari segala kotoran hadas dan najis yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Hadas dan najis itu apa, Kak? Hadas itu kondisi tidak suci, kalau najis itu kotoran yang menghalangi sholat, jadi harus bersih ya. Hadas adalah kondisi atau keadaan pada diri seseorang sehingga menyebabkan tidak suci dan terhalang untuk melakukan ibadah tertentu seperti sholat, tawaf, dan menyentuh Al-Quran. Hadas itu seperti status atau kartu merah di badanmu. Kartu merah ini bilang, kamu belum boleh sholat, dan hadas tidak terlihat. Hanya status di dalam dirimu yang
menjadi suci. Kotoran sungguhan yang nempel di baju, badan, atau tempat sholat. Najis itu benda kotor yang bisa kamu lihat, cium, atau sentuh. Dan najis dibagi menjadi 3. Najis ringan, sedang, dan berat. Najis ringan, mukhafafah. Najis ringan, air pipis bayi yang hanya minum ASI. Dibersihkannya dengan dipercikan air ke tempat yang terkena najis. Najis sedang, mutawasito, yaitu air pipis, kotoran manusia dan hewan, darah, dan tanah. Dibersihkan, dicuci dengan air sampai bersih, sampai hilang warna, bau, dan bentuk kotorannya. Najis besar, mugolazo, yaitu air liur, anjing. Cara membersihkannya dicuci dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Perbedaannya, Nah, tadi kita telah membahas macam-macam najis, pengertian najisnya, dan juga cara mensucikannya. Nah, yang pertama tadi ada najis mukhafafah atau najis ringan. Nah, di mana najis ringannya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan apapun kecuali ASI. Nah, cara membersihkannya dipercikan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Oke. Nah, najis yang kedua itu najis mutawasito atau najis sedang. Apa itu najis sedang ya? Najis najis berada di tengah antara mukhafafah dan mughaladzah. Cara mensucikannya Dibilas dengan air hingga hilang semua sifat, bau, warna, dan rupa. Oke, nah najis mutawasita ini najis yang berada di tengah-tengah antara najis mukhafafah dan najis mughaladzah. Nah, itu cara mensucikannya dibilas dengan air sehingga hilang semua bau, warna, sifat, dan juga rupanya najis tersebut. Nah, yang ketiga itu najis mughaladzah atau najis berat. Nah, itu najis yang diperberat seperti air liur anjing dan juga terkena bulu anjing. Nah, cara mensucikannya dihilangkan wujud dari benda najis itu, kemudian dicuci dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampuri dengan tanah ataupun debu. Sampai di sini anak ibu paham? Oke. Nah, selanjutnya itu tadi ada membahas dalam video tentang pengertian hadas, yaitu keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan seseorang tersebut tidak boleh melaksanakan ibadah seperti sholat. Nah, baik sebelum, contohnya anak-anak ibu sebelum melaksanakan ibadah, silakan anak ibu semua bersuci terlebih dahulu agar ibadahnya dapat diterima oleh Allah. Nah, tadi ada macam-macam hadas. Yang pertama hadas kecil, yaitu seperti buang air kecil, buang air besar, buang angin, dan juga tidur yang terlalu nyenyak. Nah, di mana dapat disucikan dengan cara apa? Dengan cara berwudu. Nah, najis kecil ini bisa disucikan dengan cara berwudu sebelum melaksanakan ibadah. Nah, yang kedua itu hadas besar, seperti keluarnya mani, haid, nifas, dan juga berhubungan suami istri. Nah, hadas ini bisa disucikan atau dengan cara mandi wajib. Oke, sampai di sini anak ibu paham? Insyaallah, Bu. Oke, baik. Sebelum ibu melanjutkan materi, anak-anak ibu semua nampaknya loyo kali ya. Baik, anak ibu mau sedikit? Oke, kita coba speaking ya. Nanti ibu sebutkan najis mukhafafah, Ringan, najis mutawasito, sedang, najis mughaladzah, berat. Oke, bisa? Bisa? Oke, kita coba ya. Najis mukhafafah, Ringan, najis mutawasito, sedang, najis mughaladzah,
Oke, najis mukhafafah. Ringan. Najis mutawasito. Sedang. Najis mughaladzah. Berat. Oke, sudah paham ya? Sudah, Bu. Oke, sudah semangat lagi? Sudah, Bu. Oke. Nah, oh iya, sebelum menutup pembelajaran, ada tadi telah mengirimkan kepada grup kelasnya lembar jawaban anak-anak yang akan dikerjakan. Nah, silakan anak-anak kerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai kami. Oke, silakan kelompok 2. Baca pertanyaan dulu. Iya, boleh. Aisyah adalah seorang ibu muda yang sedang berada di masjid bersama bayinya yang hanya minum ASI. Saat waktu sholat, hampir tiba, bayinya buang air kecil dan mengenai mukena yang dia pakai. Air yang tersedia sangat terbatas. Pertanyaannya, termasuk jenis najis apakah kasus tersebut? Itu najis mukhafafah. Jelaskan cara menyucikannya. Cukup dibersihkan air ke yang terkena najis. Kemudian apakah Aisyah boleh tidak sholat? Jelaskan alasannya boleh karena jika sudah dibersihkan najis tersebut. Sudah? Ya, Bu. Oke, silakan kembali ke tempat dulu, kita kasih upload. Silakan kelompok selanjutnya. Baik, Bu. Baiklah, saya kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi, yaitu dengan kasusnya Rizky terjatuh saat bermain bola hingga lututnya berdarah dan mengenai celananya. Saat waktu saat tiba, ia ingin bersegera sholat tetapi masih ada darahnya. Apakah darah termasuk najis? Ya, termasuk jenis apa? Mutawasitoh, sedang, Bu. Oke. Dan bagaimana cara membersihkannya? Dengan cara dialirkan air ke yang terkena najis. Ya, Bu. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Kita kasih upload ya. Oke. Nah, ada selanjutnya itu najis mughaladzah atau najis berat, di mana najis yang dibersihkan dengan cara dibasuh 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, dengan berakhirnya presentasi dari kelompok yang terakhir tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini mengenai taharah dan juga pembelajarannya? Saya, Bu. Silakan deh ya. Taharah itu artinya bersuci, sedangkan hadas itu suatu keadaan yang tidak membolehkan kita untuk sholat. Najis itu kotoran yang menjijikkan, Bu. Nah, macam-macam najis itu terdapat 3. Yang pertama yaitu mukhafafah, ringan. Kedua, mutawasitah, sedang. Yang ketiga, mughaladzah, berat. Nah, cara membersihkannya, yang ringan itu dibersihkan air, sedangkan yang sedang dialirkan yang yang terkena najis. Yang kemudian yang berat yaitu dibasuh 7 kali atau dicampurkan air atau tanah ke dalam air tersebut, Bu. Oke, kita kasih upload ya. Nah, berarti anak-anak sudah paham yang dimana ada tadi pembahasan kita mengenai taharah yang berartinya suci, sedangkan hadas suatu peristiwa yang dapat menghalangi ibadahnya seseorang, sedangkan najis diartikan sebagai kotoran ataupun Yang menjijikkan. yang menjadikan keadaan ataupun keadaan yang tidak suci. Nah, ada macam-macam najis. Yang pertama itu ada najis mukhafafah atau najis ringan, dipercikan dengan cara membersihkannya dengan cara dipercikan air kepada yang terkena najis. Adapun najis sedang ataupun najis mutawasito, di mana cara membersihkannya dengan cara dialirkan air kepada yang terkena najis. Adapun najis berat ataupun najis mughaladzah, nah di mana dibersihkan dengan cara dibasuh dengan 7 kali dan salah satunya dicampuri dengan tanah ataupun debu. Nah, baik, Nana ibu semua mau kuis? Mau. Oke, kita ada kuis ya. Iya. Nah, silakan dijawab.
Nah, buang angin ataupun kentut termasuk kepada Najis ringan. oke, najis Ringan. najis ringan apa? Oh, hadas, Bu. Yang mana nih? Hadas kecil, Bu. Hadas kecil. Nah, di mana buang angin ini termasuk kepada hadas kecil. Hadas besar. Najis berat, Bu. Jilatan anjing termasuk kepada najis mugah. Lago. Nah, Betul nih. nah air kencing anak kecil yang belum pernah makan ataupun minum ASI Mukhaffafah. najis mughallazah. Betul. Nah, satu soal lagi. Buang air besar termasuk kepada Hadas besar. kepada tadi kita sudah bahas. Najis mutawasita. Yakin? Buang air besar kan, Bu? Iya. Hadas kan, Bu. Iya, hadas Kecil. kecil. Oke. Nah, nampaknya anak ibu semua sudah paham ya materi kita pada hari ini. Sudah, insya Allah, Bu. Oke, baik. Sebelum ibu tutup pembelajaran, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, ibu sudahi. Oh iya, silahkan anak ibu kerjakan tugas pada buku paketnya halaman 60, yaitu tentang macam-macam air dan juga pengertian dari air tersebut. Silahkan anak ibu nanti bikin pengertiannya dan juga macam-macamnya ya di buku latihan. Baik, Bu. Oke, baik ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam